Halo, halo, apa kabar? Kembali bertemu dengan kami Hersy Benu Arif dan Bung Rocky Gerung. Senang sekali ini kita terus bisa update situasi dan kita senang sekali meminjam bahasanya Bung Rocky karena terlalu banyak kekacauan di sana sini. Ya, banyak kekacauan dan orang nggak punya perspektif, lalu uh, karena nggak punya perspektif menjadi fanatik kan itu kan. Ya, Di ya, ya, ya. politik itu kalau nggak dituntun oleh perspektif, oleh cara pandang, lalu masuk dalam cara pandang buta. Cara pandang buta itu nggak mau peduli tuh siapa dia, ada apa di Hmm. situ, pokoknya gue suka sama dia tuh. Jadi Hmm. langsung tuh. Dan itu yang menyebabkan juga perselisihan internal Hmm. para pendukung masing-masing capres maupun antar para pendukung. Jadi saya balik lagi bahwa teman-teman semua ini FNN ditugaskan oleh peradaban untuk menuntun pembersihan politik dari kalangan fanatik, dari kalangan feodal. Itu grupnya. Dari dua belah pihak, mau oposisi, kayak mau petahana. Semua Hmm. itu yang ingin kita clearkan. Supaya ada level playing field yang betul-betul hanya didasarkan pada kemampuan membaca politik secara rasional. Kan itu Ya. intinya. Ya, 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 ya. Ini menarik kalau udah mulai buka pernyataan dengan itu. Mari kita bahas dua soal soal moral, soal etika. Ini berkaitan dengan pencapresan ini ya. Ada dua fenomena itu. Satu fenomena tentang Anda sendiri yang saya juga mesti menjelaskan kiri kanan untuk karena orang mempertanyakan sikap Anda karena berkaitan dengan pernyataan Anda dengan LBP yang cocok jadi wakilnya Anies itu sampai sekarang saya pikir ini cuma bercandaan, ternyata serius banyak orang nangkapnya. Yang kedua, ini kritik dari teman kita sendiri juga Fitri Susati tentang Pak Jokowi yang memberikan restu dan mengendorse gitu secara tidak langsung bukan secara tidak langsung ya, secara langsung Pak Prabowo gitu untuk jadi calon presiden. Ini dianggap sebagai itu menyalahi etika dan kemudian terkesan negara kita ini sekarang berubah jadi monarki. Kalau monarki berarti Pak Jokowi udah raja dong gitu. Oke, silakan. Ya, Anda mau mulai dari mana? Dari Anda dulu deh, yang Anda dulu jelasin tuh. Soal terus fanatisme itu. terus Ya. orang terus-menerus mengkaitkan saya sebagai pendukung Anies, pendukung Hmm. AHY itu. Ya jelas aja karena saya nggak mendukung Jokowi, nggak mendukung Oh, Ganjar kan. Tapi ya. bukan mendukung dalam pengertian jadi tim relawan, enggak. Saya mendukung setiap orang yang punya gagasan masuk di dalam wilayah politik. Jadi yang Hmm. punya gagasan itu, Hmm. AHY punya gagasan, Anies punya gagasan. Maka saya dorong supaya masuk ke situ. Ya. Tapi bukan itu intinya tuh. Intinya adalah supaya gagasannya AHY, gagasannya Anies atau dihadapkan langsung dengan gagasannya Ganjar kan. Karena Hmm. itu dengan kata lain saya juga mendorong Ganjar datang ke dalam wilayah debat publik di pers, di FNN supaya kita adu gagasan, bukan adu jual spanduk. Itu masa lampau lah. Ngapain Hmm. spanduk ada di mana-mana tapi gagasannya kita nggak tahu. Hmm. Jadi itu konteksnya. Lalu pada waktu seminar dengan FNN, orang bertanya tuh siapa Hmm. yang layak jadi wapres. Saya nggak peduli mau siapa jadi wapres, nggak urusan Hmm. saya. Cuman saya uji, Anies memberi syarat. Wapres itu ABC. Lalu kita uji siapa yang mampu, itu nggak ada yang mampu. Maka saya sodorkan. Kalau parameternya adalah kemampuan menambah elektabilitas dari wilayah non-muslim, kan mesti begitu pengertiannya, karena Ya, ya, Anies ya. dia muslim. Maka LBP itu. Kenapa? Karena LBP datang dari wilayah yang bukan wilayah Anies tuh. Jadi nambah. Kalau syarat kedua Anies adalah yang mampu untuk menertibkan kasakusuk, bahkan saya pakai bajingan-bajingan begundal di DPR, ya Pak Luhut. Karena Pak Luhut tuh, ngerti permainan koboi-koboyan di DPR. Terpenuhi yang kedua. Yang ketiga, kalau Anies mensyaratkan wakil presidennya mampu untuk mengelola pemerintahan secara birokratik, yunto teknokratik, pasti cuma Pak Luhut, karena Pak Luhut berhasil menyelesaikan banyak soal tuh sehingga dapat banyak penugasan dari Pak Jokowi. Kan itu masuk akal kan. Lalu orang marah saya tuh, marahin FN. Kok Rocky Gerung pro Luhut? Lo bukan saya pro Luhut, Anies parameternya hanya ada pada Luhut. Kan gitu. Jadi ini orang-orang ini yang otaknya dangkal juga jadi fanatik pada Anies tuh. Lalu musuhin saya tuh. Padahal saya justru menguji parameter itu. Lain kalau dikatakan kan AHY bisa. Loh saya bilang iya AHY juga saya dorong. Tetapi di dalam parameter Anies AHY nggak masuk. Kenapa? AHY nggak punya pengalaman teknokratik. Belum pernah memerintah tuh. Jadi orang marah ke saya. Yo Anies yang bikin kok kriterianya. Nah kalau sekarang misalnya saya bilang oke AHY nggak bisa. Berarti siapa yang punya pengalaman pemerintahan? Gibran.
Sekarang saya bilang tuh, Anies ambil Gibran aja wakil presidennya kan. Kan dia Gibran punya pengalaman jadi wali kota. Nanti orang marah lagi ke saya kan. Jadi itu namanya orang udah masuk pada fanatisme tuh. Padahal kita ingin supaya politik ditumbuhkan dengan parameter-parameter akademis. Kalau misalnya kita uji sekarang tuh Gibran ya Gibran masuk kriteria ketiga dari Anies, punya pengalaman pemerintahan. Gibran mampu nggak menertibkan perkelahian politik nanti di DPR? Karena saya bayangkan kalau Anies menang, tetap partai politik bukan dikuasai Anies, kan tetap minoritas PDIP, partai pendukung Nasdem apalagi kan. Jadi hal-hal semacam itu yang kita uji. Apakah Gibran punya pengalaman pemerintahan? Punya wali kota. Apakah Gibran mampu? Belum tentu dia mampu. Apakah Gibran nambahin suara? Pasti nambahin suara dari wilayah PDIP. Jadi Gibran tinggal satu soal. Jadi semua kita ukurkan berdasarkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri. Kan begitu cara. Tapi jangan Gibran dong. Jangan Gibran dulu. Nanti tambah orang bikin marah. Aher lah yang disorongkan oleh PKS kan. Aher. Ya. Aher misalnya. Aher, boleh nggak Aher dimajukan? Boleh, karena Aher punya pengalaman pemerintahan. Boleh nggak Aher menambahkan suara? Iya sama juga tuh. Aher dan Anies sama suaranya tuh. Yang syarat kedua dari Anies, mampu menertibkan persaingan politik di DPR yang masih dikuasai petahana. Kelihatannya nggak mampu, karena PKS juga sedikit. Sama nasibnya dengan Demokrat. Mana mungkin Demokrat mampu untuk menguasai parlemen? Nggak bisa tuh. Tetapi kalau Aher misalnya, lebih mungkin, karena Presiden Anies terpilih, lalu suara pergi ke PKS tuh, maka suara PKS naik tuh. Saya nggak membayangkan Anies terpilih, suara Nasdem naik, lain itu. Jadi Anies terpilih presiden, tapi Nasdem ya suaranya segitu-gitu aja kan. Dan orang menganggap ya lebih baik pasangan aja sekali. Kalau saya memilih Anies sebagai Muslim misalnya, maka saya akan memilih PKS. Kira-kira begitu kan jalan pikirannya. Nggak ada terbalik begitu. Jadi kalkulasi Nasdem juga bisa keliru. Nah, semua ini adalah permainan di kepala untuk kita atur. Kenapa politik tumbuh dengan kekacauan ini? Ya karena nggak ada 0%. Kan itu intinya kan. Jadi karena tukar tambah, Anies terpaksa mesti pasang parameter yang memang secara awal ya orang langsung lihat kesan bahwa Anies memang ingin serius. Nah, bahkan saya tambahkan, bisa saya tambahkan, seandainya Anies dapat calon wakil presiden yang memenuhi kriterianya, pertama menambahkan suara, oke. Kedua, mampu mengendalikan politik di parlemen, oke. Ketiga, dia mampu menjalankan pemerintahan, oke. Itu wakil presidennya udah cocok, siapapun namanya. Terus tiba-tiba 2 minggu pertama tagihan dari kreditur internasional tuh. 2 minggu berikutnya tagihan dari Cina soal harus bayar kelebihan anggaran di kereta cepat, macam-macam tuh. 2 minggu kemudian ada ketegangan di Indo-Pasifik. Nah itu bubar pemerintahnya tuh. Karena Anies akan digoyang kembali oleh petahana tuh. Karena dia menang bukan atas dukungan Pak Jokowi. Jadi Anies akan dapat oposisi lebih besar justru ketika dia menang. Dan ketika dia menang, beban politik dan ekonomi yang dibebankan oleh Presiden Jokowi mulai ditagih di minggu kedua kalau dia menang. Ini semua bayangan di kepala dan kita mesti mampu untuk bikin konstruksi di kepala begitu supaya relawan juga paham, nggak sekedar memilih tetapi ada konsekuensinya. Nah itu sebetulnya intinya kenapa kita hentikan fanatisme itu. Nah, yang kedua tadi soal Bivitri. Bivitri bagus menerangkan itu. Karena Bivitri pakar hukum tata negara, dia bisa melakukan perbandingan sejarah ketatanegaraan dunia. Dan memang nggak ada dalam tradisi presiden itu muncul sebagai raja di dalam sistem republik. Lain kalau Pak Jokowi itu raja, maka boleh semua orang minta restu sebagai sabda pandito ratu. Itu begitu kan. Ya. Jadi kita balik lagi pada feodalisme kan. Gerindra sudah putuskan Pak Prabowo calon presiden. Itu keputusan Gerindra, keputusan dari sebuah partai dan itu keputusan tertinggi kehendak anggota. Ngapain lagi minta izin pada Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi bilang nggak bisa misalnya, lalu Gerindra mau ngapain? Demikian juga Golkar putuskan bahwa Erlangga jadi calon presiden, tapi saya minta izin dulu. Artinya Erlangga atau Prabowo nggak peduli dengan keputusan Kongres atau Munasnya kan. Jadi hal-hal semacam ini mesti kita terangkan dan Bivitri mengingatkan ini bukan monarki loh.
Justru karena demokrasi, maka kekuatan rakyat itu ada pada partai politik, bukan pada presiden. Presiden kan dipilih di dalam sistem yang kompetisinya fair. Jadi kalau presiden kasih sinyal saya maunya Prabowo, itu artinya presiden nggak tahu etika demokrasi itu. Dia boleh aja bilang diam-diam itu empat mata itu, tetapi dia mengucapkan ke publik, artinya dia punya preferensi. Apa hak presiden untuk mengatur hasil Munas? Jadi presiden akan bilang Munas Golkar itu harus dibatalkan, nggak boleh Erlangga. Munas Demokrat demikian, semua Munas harus dibatalkan karena saya hanya peduli Munas Gerindra. Itu nggak boleh diucapkan. Jadi mestinya Pak Prabowo juga mengatakan, ya terima kasih Pak Presiden, tetapi itu bukan cara demokratis. Erlangga juga bisa bilang begitu. Supaya orang tahu bahwa Gerindra itu dipimpin oleh Prabowo, bukan oleh Jokowi. Supaya orang tahu bahwa Golkar itu dikendalikan oleh Erlangga, bukan oleh Jokowi itu. Supaya orang ngerti bahwa PKB itu adalah milik Mohaimin, Caimin, bukan milik Pak Jokowi, kan itu intinya kan. Jadi begitu sebetulnya kalau saya teruskan logika dari Mbak Bibip tadi itu. Ya oke. Saya coba komentari tapi sekaligus pertanyaan lagi kepada Anda ya. Yang pertama tadi politik yang Anda sebut tadi fanatisme berlebihan tuh sekarang anak-anak muda menyebutnya baper gitu ya. Dan kalau betul tuh baper. Baper ini nggak boleh dalam politik, dan yang perlu kita ingatkan sebagai media, FNN itu menjaga jarak pada semua kekuasaan ya, menjaga jarak, kita pokoknya jaga jarak semuanya gitu ya. Tapi one day media itu juga harus punya keberpihakan kan gitu ya, dan itu jelas parameternya kapan kita mesti berpihak. Yang kedua tadi saya kira saya tadi mikir-mikir ketika Anda menjelaskan itu, tapi sebenarnya Pak Jokowi juga nggak bisa disalahkan sendirian. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu bolak-balik memuji Pak Jokowi di mana-mana kan gitu berkali-kali, bukan hanya sekali, dan bahkan Pak Prabowo sudah menyatakan ingin kalau terpilih jadi presiden ingin membentuk kabinet seperti kabinetnya Pak Jokowi kan gitu. Pak Erlangga juga bilang begitu, bahwa dia mau konsultasi untuk capres dari KIB harus konsultasi dulu ke Pak Jokowi. Begitu juga dengan Puan Maharani yang sebenarnya dia petugas partai, dia datang kepada Pak Jokowi dan dia minta dukungan untuk menjadi calon presiden. Jadi nggak Pak Jokowi juga punya kecenderungan semacam itu, tapi para politisi kita juga punya seperti itu. Jangan-jangan saya bilang ini kultur baru di kita, kultur demokrasi monarki gitu. Ya, kalau dirumuskan relawannya baper, tokoh-tokohnya caper. Kenapa dia Pak Prabowo caper itu, atau kalau saya mau lebih tajam lagi cemen gitu. Iya. Memang bahasa politik Prabowo terpaksa mesti bilang begitu karena dia ada di dalam kan. Kan nggak mungkin dia mengatakan bahwa wah itu payah tuh Pak Prabowo. Loh bagaimana Pak Jokowi, kan Pak Prabowo ada di dalam, Erlangga ada di dalam. Jadi kita mesti bedakan, mereka sebagai menteri paksa mesti muji-muji Jokowi kan. Tetapi begitu ada persaingan politik, batas itu hilang. Dia mesti kembali pada konstituennya tuh yang menghendaki otonomi kan. Jadi itu intinya sebetulnya tuh. Kita nggak ada soal Erlangga memuji-muji, silakan aja. Tetapi orang akan ingat Erlangga itu pemimpin Golkar. Jangan sampai keputusan Golkar dianulir hanya karena pujiannya pada Jokowi itu. Jadi kesulitannya begitu. Nah, di mana ini dimulai? Ini semua dimulai oleh kesalahan Pak Jokowi sendiri yang dulu menghendaki supaya nggak ada partai politik masuk tuh. Sekarang partai politik masuk, jadi kita nggak bisa bedain ini Erlangga atau Pak Prabowo menteri atau sebagai ketua partai kan. Jadi kacau perpolitikan kita. Nah, etika itu yang mesti kita bersihkan. Dengan kata lain, mereka yang memihak pada presiden ya udah bilang aja bahwa kami tidak akan bersaing dengan Presiden Jokowi. Tapi diam-diam kan Erlangga mulai menarik diri dari KIB dan mulai kasih sinyal bahwa dia bisa bersaing. Jadi sebetulnya itu yang disebut sebagai pragmatisme yang ya ada pragmatisme. Pragmatisme artinya kan dalam pengertian yang asli, pragmatisme artinya mengambil keputusan ketika semua hal udah diuji itu. Itu namanya pragmatisme. Itu ditemukan kembali pengertian baru dari pragmatisme. Kalau sekarang bukan pragmatisme, oportunisme sebetulnya. Kalangan oportunis itu yang ya ini para penjilat sebetulnya. Kita nggak ingin lihat Indonesia tumbuh dengan ludah yang berlebihan dari para penjilat. Oke, ini kan menurut saya penting untuk kita bikin clear semuanya ya. Persoalannya memang tanda-tanda semacam itu kelihatan sekali ya. Dan tentu saja Pak Jokowi juga pasti menikmati lah bagaimanapun
Pak Jokowi kan butuh afirmasi semacam itu. Apalagi dalam situasi semacam ketika beliau mau turun dari dari jabatannya kan. Nah, kita teruskan soal itu ya, Bung Rocky. Apa yang terjadi sebenarnya gitu? Kalau mengapa kemudian kita ini sekarang demokrasi kita ini seolah-olah berbalik arah gitu? Bahkan bukan hanya menjadi otoritarian, kan kalau yang tadi sebelumnya otoritarian, sekarang ada cenderung menjadi monarki gitu. Ini semua terjadi karena kaderisasi nggak jalan. Kalau kaderisasi jalan, artinya calon-calon yang bagus di partai politik paham tentang the very ideas of democracy itu. Nah, sekarang mereka jadi monarki juga karena di dalam partai-partai itu sendiri ada sifat monarkistis, kan begitu kan? Kan ketua partai kita juga sering dianggap sebagai raja. Kita bayangkan misalnya di luar itu kesetaraan antara ketua dan anggotanya tuh berjalan. Jadi saya melihat bahwa di Indonesia partai itu tergantung pada ketuanya tuh, bukan tergantung pada nilai dari partai itu. Nah, karena itu sering terjadi tiba-tiba ada kader yang pindah partai karena menganggap ya udah ketuanya lain dengan dia. Padahal harusnya kesetiaan pada partai itu tumbuh karena kesadaran berideologi di dalam partai itu. Nggak ada kesadaran berideologi. Kalau orang bisa pindah-pindah partai, memang nggak ada yang ada ideologinya partai itu kan. Lalu buat apa bikin partai kalau nggak ada yang diperjuangkan? Jadi etika itu yang nggak ada di kita. Jadi kalau pertanyaan tadi kenapa ini terjadi kacau, yang pertama karena Presiden Jokowi juga nggak paham demokrasi. Dia rekrut semua kekuatan politik sehingga masyarakat sipil kehilangan tempat untuk mengekspresikan ketidaksukaan tuh. Padahal tempat mengekspresikan ketidaksukaan ya dalam partai oposisi tuh. Itu satu soal. Yang soal kedua, di dalam partainya sendiri juga muncul bibit-bibit monarki, yunto feodalisme, yunto oportunisme tuh. Itu semua tuh. Dan kita menganggap bahwa bagian ini satu paket dengan pembusukan institusi-institusi di kepolisian, di kejaksaan, di KPK, ini satu paket. Dan orang akan anggap bahwa, atau bukan anggap, orang akan ingat bahwa Pak Jokowi gagal membangun demokrasi. Yang terjadi adalah remonarkisasi itu, atau retradisionalisasi politik itu. Ya, oke. Saya mau mencoba mencoba memahami dari sisi Pak Jokowi gitu. Dan saya tidak ingin orang terus-menerus menyalahkan Pak Jokowi, tapi juga orang harus melihat orang lain juga yang punya kesalahan gitu. Karena gini, kenapa saya sampaikan begitu? Bagaimanapun juga sebenarnya kalau Anda selalu menyatakan bahwa Pak Jokowi memang tidak cukup lah pengalaman, pengetahuan tentang demokrasi, ya nggak bisa disalahkan karena beliau kan berangkat dari wali kota di Solo gitu, sebuah kota kecil di Jawa gitu, ukurannya kecil lah, ini bukan kota-kota besar. Dan kalau kita lihat masa lalunya Pak Jokowi ini juga bukan orang yang aktif sebagai seorang aktivis, apalagi dalam gerakan-gerakan demokrasi gitu. Tiba-tiba karirnya didorong dengan cepat menjadi gubernur DKI hanya dua tahun dan kemudian tiba-tiba menjadi presiden. Yang memang tidak cukup bekalnya, dan kemudian orang-orang di sekitarnya tidak mencoba membantu Pak Jokowi untuk menempatkan pada posisi yang benar sebagai seorang presiden yang terpilih dalam proses demokrasi. Gitu. Nah itu betul tuh, orang-orang di sekitarnya. Kan Pak Jokowi didorong-dorong terus supaya jadi pemimpin. Iya, Pak Jokowi datang dari kalangan yang bukan memang. Tetapi jangan lupa banyak pemimpin datang dari kalangan bawah justru jadi otoriter. Di Afrika itu semua kudeta dilakukan oleh kalangan bawah, tadi kopral segala macam itu. Demikian juga contoh-contoh di Amerika Latin yang menunjukkan bahwa seseorang yang populis itu tidak dengan sendirinya jadi demokratis, dia bisa berbalik jadi otoriter tuh. Itu yang terjadi pada Pak Jokowi. Padahal sebetulnya kita punya kesempatan. Dulu di awal Pak Presiden Jokowi periode pertama, saya ada di dalam bagian yang berupaya untuk mendorong supaya masyarakat sipil masuk istana, supaya backup Pak Jokowi dengan dalil-dalil demokrasi itu. Tetapi mereka gagal, mereka akhirnya cari suaka di istana karena takut berhadapan dengan tatapan mata jenderal-jenderal yang ada di sekitar Pak Jokowi kan. Jadi udah kalah moral dari awal tuh, sehingga Pak Jokowi nggak bisa lagi diasuh oleh kalangan masyarakat sipil. Sebagian dari pendukung Pak Jokowi adalah intelektual, ada dosen UI, dosen UGM, dosen IPB, tapi nggak mampu juga untuk menyodorkan konsep karena nggak ada akses pada Pak Jokowi kan. Saya tahu bagaimana sulitnya dulu mereka menyusun. Saya ikut di dalam percakapan-percakapan awal untuk mendorong ada semacam dokumen yang kemudian disebut nawacita itu, tapi di dalamnya kemudian
Ya, saya baca dokumen itu di awal dan saya anggap bagian ini disuruh sama Pak Jokowi, dia nggak akan ngerti itu. Lalu mereka bilang kita buatin 4 halaman, disodorkan 4 halaman, executive summary. Di dalam rapat Pak Jokowi nggak komentari itu. Jadi dari awal Pak Jokowi nggak tahu apa yang mesti dia lakukan berdasarkan prinsip kesepakatan demokratik tuh. Lain misalnya saya bandingkan dengan Presiden Bill Clinton. Waktu Presiden Bill Clinton mau maju jadi presiden dari Partai Demokrat, relawannya mengumpulkan data dan diskusi panjang sehingga menghasilkan buku semacam nawacita. Judulnya Putting People First. Tuh. Rakyat harus di depan. Karena itu hak asasi manusia selama Clinton itu bagus betul. Karena Clinton tahu apa yang dia mesti wujudkan berdasarkan buku itu. Pak Jokowi bikin nawacita, dia nggak tahu apa poin nawacita tuh. Karena dia cuma anggap dia mau jadi presiden karena diusung-usung tuh. Jadi Pak Jokowi dari awal tidak di-brief dengan democratic imperative value, itu intinya. Demikian misalnya Obama. Obama timnya menulis buku yang bagus, buat buku kampanye, semacam nawacita juga, namanya Audacity to Hope, keberanian untuk berharap. Dan Obama buktikan itu, bahwa harapan yang dituliskan dalam bukunya itu dia upayakan semaksimal mungkin. Ini Pak Jokowi datang dengan nawacita yang isinya adalah pikiran Soekarno yang sosialistis. Yang dia lakukan adalah pembangunan yang kapitalistik, kan jauh sekali kan. Itu misalnya sama kasusnya, atau kalau saya bayangkan parodinya. Bayangkan misalnya Bill Clinton di dalam bukunya bikin Putting People First, lalu dia kampanyekan program Partai Republik. Kan ngaco kan. Atau Obama misalnya tuh. Datang dari Partai Demokrat, tapi yang dia kembangkan adalah pikiran-pikiran libertarian kanan di dalam politik Amerika. Itu yang terjadi pada Pak Jokowi justru. Dia datang dari posisi kiri dalam arti sosialis gitu, bukan komunis ya, sosialis. Tiba-tiba seluruh kebijakannya berubah menjadi kapitalistik. Terus relawannya bilang, oke, kami ikut Pak Jokowi. Padahal relawan tahu bahwa mereka ingin lindungi Pak Jokowi dari cara-cara kapitalistik yang sekarang kita sebut oligarki. Nah, menteri-menteri Pak Jokowi kemudian direkrut berdasarkan kepentingan oligarki. Jadi kacau memang. Kacaunya karena Pak Jokowi sendiri kapasitasnya kurang, relawannya juga IQ-nya kurang, dan kaum intelektual di sekitar situ kebanyakan dungu. Etikanya yang kurang ya. Ya, itu semuanya soal etik lah itu. Nggak ada keberanian untuk kasih tahu pada Jokowi, lalu semua ngangguk-ngangguk itu saya hafal semua itu. Mentalnya ada di situ. Ya, mari kita balik sedikit untuk mengakhiri perbincangan kita ini dengan tadi itu. Mengapa kemudian kita pasti persoalkan ketika seorang presiden seperti Pak Jokowi mengendorse salah satu calon, itu kan bahayanya. Orang kemudian menghubung-hubungkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengizinkan seorang menteri untuk yang mencalon presiden tetap berkampanye atas izin presiden, kan gitu. Itu jadi semakin menegaskan posisi Pak Jokowi. Artinya memang ini kelihatannya ada curiga memang udah disiapkan ini untuk Prabowo. Yang kedua, kita mesti ingatkan bahwa Pak Jokowi itu sekarang dalam posisi sebagai seorang presiden, seorang kepala negara. Dan dengan begitu pernyataan itu bisa saja diartikan oleh aparat-aparat pemerintahan, baik apakah itu birokrasi pemerintahan, TNI, polisi apalagi gitu, ini sebagai instruksi kepada mereka untuk mengawal kemenangan Pak Prabowo. Kan ini berbahaya kalau itu kemudian tafsirnya semacam itu. Ya, buat saya gembira aja karena Prabowo punya kapasitas buat hitung masa depan global politik kita di Indo-Pasifik, punya kapasitas, dia paham pertanian, dia paham pertahanan segala macam. Itu nggak ada soal. Tentu Prabowo senang aja kan, Gerindra senang. Yang nggak senang adalah mereka yang ingin demokrasi ini mulus, demokrasi ini nggak dikotori oleh dukung-mendukung dari petahana. Jadi itu intinya tuh. Tapi sebetulnya lebih dari itu, Pak Jokowi akhirnya dia mesti mencari orang yang bisa menyelamatkan dia nanti pasca dia lengser kan. Kan itu intinya kan. Kan dia nggak mungkin dapat itu dari Anies, karena faksinya Anies pasti lain. Anies pasti antitesa tuh. Jadi sebetulnya kita lihat bagaimana ketakutan atau kecemasan dari Pak Jokowi membuat demokrasi itu rusak sebetulnya. Kalau mau aman Pak Jokowi, oke, saya netral, saya nggak akan pilih siapa-siapa, silakan bersaing. Tetapi dia takut kalau Anies menang, kan itu kan. Jadi itu ganjalan kita itu ada di dalam sejarah beliau sendiri itu, dan itu yang membuat masa depan demokrasi di 2024 pasti suram. Karena nggak akan ada kompetisi fair lagi. Semua orang akan atau semua aparat akan menganggap kita hanya boleh memihak pada Pak Prabowo. Dengan kata lain kita harus singkirkan Anies. Itu nggak fair tuh. Saya ingin Prabowo jadi presiden, saya ingin Anies jadi presiden, tapi dalam kompetisi yang fair.
Yang fair itu adalah tidak boleh ada intervensi dari orang yang masih punya kekuasaan sekarang, yaitu presiden. Itu bahayanya kalau presiden nggak paham nilai yang disebut democratic imperatif itu. Yes, oke. Jadi saya kira ini harusnya clear gitu ya, untuk para relawan yang baper, untuk para pemimpin yang caper. Posisi kita tetap clear ya gitu. Jadi kalau toh jangan marah-marah kalau kemudian Anies Baswedan kita kritik gitu. Dan apa bedanya Anda dengan pendukungnya Pak Jokowi yang pejahgesan diri Pak Jokowi ya, tegak lurus ikut Pak Jokowi. Kalau Anda juga tidak membuka ruang kritik terhadap orang yang akan Anda dukung dan orang Anda puja gitu ya, Bung Rocky. Betul, saya masih berteman dengan Pak Prabowo, saya kasih kritik kalau ketemu dia tuh. Tapi saya dorong dia buat bersaing dengan Anies. Pas Prabowo juga harusnya Anies juga harus begitu. Saya berteman dengan Anies, saya masih ketemu dia tuh, tapi saya kasih kritik juga. Jadi begitulah politik tuh. Jangan jadi fanatis tuh. Jangan caper dan jangan baper. Ya oke. Dan kita tetap posisinya 0%.